Inilah detik-detik saat aparat Dirkrimsus Polda Jambi menangkap salah satu pemodal sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Tanjung Jabung, Jambi. Saat diinterogasi polisi, pelaku membantah dirinya kabur dari sumur tersebut meledak dan terbakar. Usai penangkapan, pelaku dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku yang diduga menjadi salah satu pemodal dan juga otak dari kegiatan illegal drilling ini. Dan saat ini kepada yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara mendalam untuk melihat modus operandi dan motif yang melatar belakangi dilakukannya tindak pidana illegal drilling di wilayah Bungku ini. Sementara itu memasuki pekan kedua pasca ledakan, sumur minyak ilegal di Batanghari belum juga padam. Meski ketinggian semburan api sudah berkurang, namun petugas masih mewaspadai potensi meluasnya titik api. Polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Mereka adalah 1 warga binaan lapas, sedangkan 2 diantaranya pegawai lapas. Polisi kembali menetapkan 3 tersangka terkait kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. 1 diantaranya adalah JMN. Warga binaan lapas, ia ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai saat memasang instalasi listrik. Sedangkan 2 tersangka lainnya adalah PBB dan RS, pegawai bagian umum lapas yang memerintahkan JMN memasang instalasi listrik. Jadi total semuanya sudah 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 yang di pasal 359 KUHP, kemudian yang 3 ini adalah di pasal 188 KUHP, Yunto pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi telah lebih dulu menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah petugas lapas yang bertugas pada malam terjadinya kebakaran lapas. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang terjadi di Blok C2 pukul 1.45 dini hari menewaskan 49 warga binaan. Setelah digemparkan dengan ritual sesat mandi bareng, kini warga Pandeglang, Banten kembali digegerkan dengan kemunculan aliran hadzat. Penganut aliran itu sholat menghadap arah mata angin. Warga Pandeglang, Banten digegerkan dengan kemunculan aliran hadzat yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Aliran hadzat tersebut berada di Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Praktik dugaan penyimpangan aliran itu karena melakukan salat sunnah menghadap ke 4 arah mata angin dan bacaan takbir disesuaikan dengan ajaran mereka. Kelompok ini sudah berkembang sejak tahun 2020. Aliran hadzat dipimpin oleh 3 orang yang disebut Misran, Haryati, dan Abah. Pengikutnya berjumlah 40 orang yang berasal dari lingkungan sekitar yang masih terikat kekerabatan atau kekeluargaan. Dikabarkan aliran hadzat tersebut sudah didatangi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang untuk diberikan pembinaan sebagai antisipasi aksi yang tidak diinginkan. Ya, dan langsung saja kita akan bahas mengenai aliran hadzat ini bersama dengan Ustadz Wijayanto, penceramah, dan juga sudah bergabung bersama kami Ketua MUI Pandeglang, Pak Hamdi Ma'ani. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hamdi, Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Hamdi terlebih dahulu. Pak Hamdi, disebutkan Ya, MUI siap. sudah bertemu dengan pengikut aliran ini. Apa yang disampaikan? Sebenarnya aliran ini sudah setahun lalu. Begitu muncul, kemudian diketahui oleh pihak Muspika dan MUI Kecamatan, langsung menuju lokasi. Nah, setelah seminggu kemudian, kita bersama tim dari Polres
dikumpulkan semuanya berjumlah 40 orang aliran Haqzat yang dibawa ketuanya atau kesepuannya adalah Bapak Sahib. Itu. Oke, disebutkan sempat ada Setelah upaya bertemu. pembinaan juga ya, Pak Hamdi? Nah, setelah dikumpulkan di Balai Desa Taman Jaya, langsung kita berikan pemahaman bahwa pengamalan yang dilaksanakan oleh kelompok Haqzat itu sangat menyimpang karena sholatnya menghadap 4 arah. Oke. Itu. Alhamdulillah saat itu pun pimpinannya yang bernama Pak Sahim tobat langsung. Hanya 2 orang di antaranya yang bernama Misran dan Karyati, Ibu Haryati saat itu tetap belum mau kembali kepada ajaran yang benar. Istilah Sunda mah kekeh tidak mau. Tidak mau. Sehingga akhirnya kami serahkan ke pihak Polres, dibawalah 2 orang Misran dan Haryati ke Polres. Oke, Pak Hamdi. Setelah itu dibina. Ya. Sejauh yang diketahui, apakah aliran Haqzat ini hanya ada di Pandeglang atau jangan-jangan sudah ada wilayah lain di pesisir Banten dan lain sebagainya? Ya, kami yang penting ada di Pandeglang, itu saja yang kami ketahui. Gitu. Oke. Di Pandeglang. Barangkali juga penting kita untuk bertanya ya, kalau kita tahu ini kan sangat kontroversial, sampai pengikut ada 40 orang dan sudah hampir setahun prakteknya, apa yang membuat mereka mau mengikuti aliran yang jauh dari syariat Islam? Ya, karena mungkin kebodohan mereka. Itu. Kebodohan mereka, ketidakmengertian ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian datang aliran itu. Nah, itu pun sebatas keluarga. Itu hampir keluarga besar. Nah, itu. Sekolah besar. Tetapi alhamdulillah seminggu dibina 2 orang pimpinannya di ulama Pandeglang, yakni Abuya Muhtadi. Nah, alhamdulillah sadar. Setelah sadar, kita kembalikan lagi ke warga, dikumpulkan semua pengikutnya dan syahadat lagi. Semua sudah menerima untuk mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya dan meninggalkan perilaku-perilaku yang dianggap sesat. Oke, saya bergeser ke Ustadz Wijayanto. Ustadz, disebutkan aliran ini melaksanakan ibadah sholat menghadap 4 arah mata angin. Ini satu dari sekian praktek yang belum banyak kita ketahui mengenai apa yang dilakukan penyimpangan dari syariat Islam. Menurut Ustadz Wijayanto, apa yang membuat para pengikut ini dalam tanda kutip ya, mereka merasa semacam tersihir untuk mengikuti alirannya? Ada banyak aspek ya, karena ini pasti bukan single faktor. Ini multifaktor. Faktor pertama memang betul kata Kiai Hamdi bahwa pasti ada kekurangpahaman terhadap ajaran agama. Memang masyarakat kita ini, mohon maaf kalau di Jawa itu ada istilah Islam hanya KTP. Islam KTP itu hanya pengakuan, tidak dengan pemahaman yang utuh. Dan itu menjadi floating mess. Mudah sekali untuk diajak ke teroris, diajak ngebom, diajak apa-apa untuk aliran sesat kalau sudah. Makanya al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guidance dari satu amal. Bahkan Mas Abraham, mohon maaf, ibadah itu sendiri kalah dengan keilmuan. Iya. Karena mau ibadah sehebat apapun, kalau tidak berdasarkan ilmu, nanti nggak diterima. Maka kunci pertama adalah pemahaman yang utuh dulu. Pemahaman yang komprehensif terhadap Islam. Mas Abraham itu rajin banget, jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Nggak diterima, karena nggak sesuai dengan ilmu. Sebagaimana sholat. Sholu kama ra'aitumuni sholli. Sholat itu harus melihat bagaimana praktek Rasulullah di dalam sholat. Sementara mana ada pemahaman kita di seluruh umat di dunia tidak ada sholat sampai menghadap ke 4 kiblat. Kalau ke Aqsa pernah, tetapi setelah turun surat Al-Baqarah 142 pindah ke Masjidil Haram.
Jadi tidak ada sholat sampai menghadap ke 4 kiblat. Pasti ini karena kekurang pahaman. Satu, ilmu. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan menuntut ilmu itu pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. 1 jam menuntut ilmu, itu 1 jam dengerin iNews TV untuk dapat ilmu, itu pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. Yang barangkali Mas Abraham tadi malam nggak tahajud sampai semalam suntuk. Nah, dilihat dari wajahnya kelihatan. Yang kedua, pasti ini kondisinya kondisi yang sedang uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian ini maka memancing orang untuk mencari privilege. Saya tidak tahu motif ini. Privilege ini hanya untuk popularitas atau untuk karena ini dekat-dekat mau pemilihan, mau cari massa segala macam. Artinya ketidakpastian secara ekonomi sering orang menjadi jalan pintas. Atau yang disebut dengan budaya instan. Jalan pintas ini pakai kedok agama paling enak. Orang pengen cepat kaya, cukup nanti pakai pakaiannya simbolnya simbol agama. Pasti nanti agama ini yudillu bi kasiro wa yahdi bi kasiro. Agama ini untuk mengumpulkan uang pakai agama yang mudah, untuk mengumpulkan wanita pakai agama mudah, apalagi nanti 2024. Mohon maaf, agama akan dipakai untuk 2024 nanti. Nah, jadi ini kondisi. Baik, Ustadz, sebelum kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz, saya mau klarifikasi satu hal. Saya seorang Nasrani. Tapi ini sangat penting untuk menjadi bahasan kita bersama karena ini adalah persoalan sosial kemasyarakatan. Karena yang kita harapkan tidak akan terjadi ada gesekan dan konflik horizontal akibat aliran-aliran yang dianggap jauh menyimpang dari apa yang diakui di dalam negara kita yang berasaskan kepada hukum, begitu ya Ustadz ya. Tapi begini Ustadz, kalau kita tahu di Pandeglang itu ada Hakekok Balakasuta. Kita udah ingat prakteknya mandi bersama dan lain sebagainya. Kedua, saat ini ada aliran Hagzat. Apakah ini semacam kebetulan saja atau jangan-jangan ada yang sengaja untuk memanfaatkan orang-orang, mempengaruhi orang-orang di sana? Saya tidak tahu privilege yang dia ingin dapatkan karena ujung-ujungnya misalnya Sunda Empire, ujung-ujungnya Dimas Taat Kanjeng pribadi atau apapun biasanya adalah kaitannya dengan privilege yang dia dapatkan. Dan pasti agama karena mayoritas kita adalah orang Islam, pasti yang paling laris di sini adalah pakai kedok Islam. Di negara yang mayoritas Kristen pasti juga pakai Kristen. Ada pendeta yang ngajak bunuh diri bersama, ada saja sekte-sekte tertentu. Dari sisi ini sekali lagi, memang kondisi yang uncertainty, ketidakpastian ini membuat orang floating mass mudah sekali, apalagi di Indonesia. Mas Abraham, di Indonesia ini kebenaran itu pada tokohisme. Asal ada satu tokoh, kalau nggak salah Kiai Hamdi, di daerahnya Kiai Hamdi, dekatnya juga baru saja ada kerajaan kerajaan Angling Dharma. Nah ini baru lagi nih, kayak sinetron ini Ustadz, zaman awal tahun 2000-an ya Ustadz ya. Betul, ini kelihatan itu tawan usianya Abraham. Ya, nah, dari sisi ini sekali lagi orang mudah sekali dibawa kepada sesuatu yang insya Allah itu menjadikan yang dianggap menjadi jalan pintas. Kalau pengen cepat, bahkan tidak saja di dalam ekonomi, dalam kesehatan. Kalau pengen cepat kaya, maka cukup menggandakan uang, atau pengen cepat sehat, cukup bawa batu dibawa ke Jombang, dicerupi sama anak kecil, truk, jadilah Masya Allah luar biasa. Jadi sebetulnya fenomena ini ada di banyak tempat, tidak hanya di tempatnya daerah Hamdi saja. Tapi tentu ini yang paling penting adalah PR bagi organisasi keagamaan mainstream, terutama dari NU dan Muhammadiyah. Kenapa kok sampai tidak terjangkau? Ini kan wilayahnya, harusnya Indonesia ini tidak ada yang tidak terjangkau oleh NU dan Muhammadiyah. Betul, apalagi sekarang era terbuka, era digital, segala sesuatu bisa diakses dengan mudah, begitu ya Ustadz? Betul. Kenapa nggak ada klarifikasi? Saya bergeser ya Ustadz kembali ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, kalau kita mau berterus terang mengenai apa yang terjadi di sana, kita tentu saja penasaran apakah jangan-jangan warga di sana juga sudah merasa resah. Dan jangan sampai ada terjadi gesekan horizontal yang sangat tidak kita harapkan terjadi. Perlu saya sampaikan, Hagzat dengan Balakasuta ada lain. Balakasuta lain, Hagzat lain, termasuk Angling Dharma pun lain. Kalau Angling Dharma itu tidak ada hubungan dengan akidah maupun syariah. Itu. Nah, kalau
Balakasuta itu diantaranya diiming-imingi kekayaan oleh salah seorang mbah yang berada di daerah Lewiliang, Bogor. Jadi ada motif ekonomi di baliknya ya, Pak Hamdi? Nah, itu kalau Balakasuta. Tapi itu pun sudah kembali ke ajaran yang benar. Nah, kalau yang satu ini, Pak Hamdi? Nah, kalau yang namanya Hagzat itu yang namanya saudara Pak Sahim, katanya berasal dari impian dan seperti bermimpi, nah itu harus melakukan hal seperti itu, kemudian menyampaikan kepada para keluarganya, nah diikuti. Oke. Nah, itu hanya sebatas keluarga besar. Nah, setelah diketahui ada penyimpangan, MUI kecamatan dan Muspika segera tanggap langsung ke lokasi, dan saya langsung turun dengan pihak Polres, dikumpulkan di Balai Desa Taman Jaya. Tadi saya sampaikan, langsung yang namanya Sahib itu pimpinannya sadar, insaf, dan syahadat pada saat itu pula. Nah, yang dua, yang dominan, yang namanya Pak Misran dan istrinya yang bernama Haryati, dibawa ke Pandeglang, dibina oleh kami dan Abuya Muhtadi. Seminggu kemudian itu pun sadar, insaf, dan kami bawa dengan tim Bakor Pakem ke Taman Jaya, diserahkan kepada warga yang semua pengikutnya dikumpulkan, syahadat kembali. Nah, pada kemarin hari kami ke sana, karena sudah setahun dibina oleh kecamatan dan desa, kami dari pimpinan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten, silaturahim dan pembinaan akidah dan syariah supaya mereka lebih kuat lagi, tidak tergoyahkan. Baik, itu kabar baiknya. Terima kasih waktunya Kiai Haji Hamdi Ma'ani dan juga penceramah Ustadz Wijayanto sudah ikut bersama kita berdiskusi, memberikan literasi dan juga bimbingan kepada umat, tentu saja agar tidak masuk ke jalan-jalan yang menyimpang ataupun tersesat. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Abraham. Irjen Pol Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan KC di penjara. Saat lagi di News Prime.